Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang investment yang masuk ke chapter 17. Yang berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 mahasiswa. Oke, ini merupakan bagian overview-nya. Jadi investasi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu debt investment atau investasi dalam bentuk uang, contohnya obligasi atau surat utang. Jadi ini sistemnya itu diukur dengan biaya yang dengan biaya penyusutan. Jika tujuan untuk menahan hingga jatuh tempo atau fair value jika untuk diperdagangkan. Lalu yang kedua adalah equity investment, yaitu investasi dalam bentuk saham. Nah, diukur dengan fair value atau metode ekuitas jika memiliki pengaruh signifikan. Dan terdapat klasifikasi juga untuk debt investment ini. Yang pertama adalah Head for Collection atau HFC dengan tujuan mengumpulkan arus kas kontrak kultural seperti bunga dan pokok. Lalu dicatat pada amortized cost tanpa penyesuaian nilai wajar. Lalu klasifikasi yang kedua adalah Head for Collection and Selling HFCS dengan tujuan mengumpulkan arus kas dan menjual jika diperlukan. Lalu dicatat pada fair value tapi unrealized gain atau loss dimasukkan ke OCI, jadi bukan ke laba rugi. Klasifikasi yang ketiga adalah trading dengan tujuan diperdagangkan untuk keuntungan short term atau jangka pendek. Lalu dicatat pada fair value dan unrealized gain or loss langsung masuk ke laba rugi. Nah, selanjutnya itu ada derivatif dan pengungkapan nilai wajar. Jadi apa itu derivatif? Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada underlying aset seperti saham, suku bunga, dan mata uang. Lalu penggunaan derivatif itu, yang pertama adalah sebagai hedging untuk melindungi aset atau liabilitas atau arus kas untuk masa depan. Yang kedua adalah sebagai spekulasi untuk mengambil profit dari perubahan harga. Lalu untuk hedging ini terdapat beberapa jenis juga. Yang pertama adalah fair value hedge, yaitu melindungi dari perubahan nilai wajar aset atau liabilitas. Nah, jadi gain atau loss dan hedge item diakui dulu dalam laba rugi. Lalu yang kedua adalah cash flow hedge, yaitu melindungi dari resiko perubahan arus kas di masa depan. Gain or loss derivatif diakui dalam OCI sampai transaksi yang di hedge mempengaruhi laba rugi. Pengungkapan nilai wajarnya atau disclosure-nya yaitu wajib mengungkapkan tingkat reliabilitas pengukuran fair value. Nah, itu ada untuk beberapa level juga. Yang level 1 itu harga pasar aktif untuk aset atau liability yang identik. Level 2, input selain harga pasar tetapi masih dapat diobservasi. Lalu level ketiga, input tidak terobservasi dengan kata lain menggunakan estimasi internal. Baik, di sini saya akan membahas mengenai a closer look at debt investment. Nah, investasi utang atau debt securities ini merupakan surat berharga yang mewakili hubungan kredit dengan pihak lain, seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, commercial paper, atau convertible debt. Nah, karakteristik utama instrumen ini adalah memberikan arus kas kontraktual berupa pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu. Nah, berdasarkan IFRS ini, investasi utang dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu held for collection atau HFC, Held for Collection and Selling atau HFCS, dan Trading Debt Investment. Nah, selain itu terdapat pula opsi khusus yaitu Fair Value Option. Nah, yang pertama yaitu Held for Collection atau HFC. Nah, kategori ini digunakan ketika tujuan perusahaan adalah menahan investasi hingga jatuh tempo untuk mengumpulkan arus kas bunga dan pokok. Nah, investasi ini dicatat pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Nah, bunga diakui sebagai pendapatan menggunakan metode suku bunga efektif. Sementara diskon atau premium obligasi
diamortisasi sepanjang umur obligasi. Kemudian laba atau rugi belum terrealisasi tidak diakui dan hanya diakui saat obligasi dijual sebelum jatuh tempo. Contohnya, Carrefour membeli obligasi Nokia dan berniat menahannya sampai jatuh tempo sehingga dicatat pada biaya diamortisasi. Kemudian yang kedua yaitu held for collection and selling atau disingkat HFCS. Nah, kategori ini digunakan jika perusahaan bermaksud mengumpulkan arus kas kontraktual tetapi juga membuka kemungkinan untuk menjual investasi. Investasi, misalnya untuk kebutuhan likuiditas atau manajemen risiko. Nah, investasi ini dicatat pada nilai wajar atau fair value. Perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi belum terrealisasi, namun tidak langsung masuk laba rugi, melainkan dicatat di Other Comprehensive Income atau OCI sebagai bagian dari ekuitas. Nah, jika investasi dijual, maka laba atau rugi direklasifikasi dari OCI ke laba rugi. Kemudian pendapatan bunga tetap diakui saat diperoleh dengan metode efektif. Lalu yang ketiga ada trading debt investment. Nah, kategori ini digunakan untuk investasi utang yang dibeli dengan tujuan diperdagangkan dalam jangka pendek. Biasanya untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Nah, investasi dicatat pada nilai wajar atau fair value dan setiap perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Sama seperti kategori lain, bunga tetap diakui saat diperoleh. Misalnya, perusahaan yang aktif memperdagangkan obligasi akan menilai portofolionya pada nilai wajar di akhir periode dan selisih antara nilai wajar dengan biaya dicatat sebagai laba atau rugi tahun berjalan. Nah, untuk opsi khusus yang keempat yaitu fair value option, yaitu selain 3 kategori utama, perusahaan juga dapat memilih fair value option. Nah, opsi ini memungkinkan investasi utang dicatat pada nilai wajar, meskipun secara kriteria seharusnya masuk kategori HFC. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi mismatch pengukuran, misalnya ketika aset dicatat pada biaya diamortisasi, sementara liabilitas terkait dicatat pada nilai wajar. Nah, dengan memilih opsi ini, semua perubahan nilai wajar langsung diakui di laba rugi. Pilihan ini hanya dapat dilakukan saat awal pengakuan investasi dan berlaku untuk setiap instrumen secara individual. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah equity investment. Kepemilikan di bawah 20%. Nah, ketika kepemilikan di bawah 20%, investor itu dianggap hanya sebagai pemegang pasif ya. Tidak ada kendali ataupun pengaruh signifikan terhadap kebijakan manajemen ataupun operasional dari perusahaannya. Nah, ketika trading tuh dia dicatat pada fair value atau unrealized gain atau loss yang masuk pada laba rugi, dan ketika kegiatannya non trading dia dicatat kepada fair value, unrealized gain and loss, tapi ini tuh masuk OCI, jika tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada kepemilikan sebesar 20% sampai 50%. Nah, pada saat ini tuh investor dianggap memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya terhadap investasi maupun tidak memiliki kendali penuh atas operasionalnya. Nah, metode akuntansi yang digunakan di sini adalah equity method. Pencatatan awalnya tuh investasi dicatat pada biaya perolehan, dan selanjutnya ketika naik sebesar bagian proporsional dari laba bersih investasi, dan dia tuh turun ketika menerima dividen tunai karena dianggap distribusi ekuitas atau bukan pendapatan ya. Nah, ketika kepemilikannya itu lebih besar daripada 50%, investor itu dianggap memiliki kendali penuh, controlling interest atas investasi. Metode akuntansi yang digunakan itu adalah konsolidasi, digunakan investornya itu disebut sebagai parent company, sedangkan investasi disebut subsidiary company. Nah, laporan keuangan disusun secara konsolidasi atau gabungan, sehingga parent company itu dan subsidiary diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi yang sama. Nah, baik, selanjutnya ada trading equity investment, fair value through profit and loss. Ini tuh digunakan tujuan kepemilikan saham adalah jual beli jangka pendek untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi. Nah, perlakuan akuntansinya tuh nilai investasi dicatat di fair value pada laporan posisi keuangan, terus keuntungan ataupun kerugian
yang belum direalisasikan langsung mempengaruhi net income, dan dividen tuh dicatat sebagai pendapatan dividen. Selanjutnya, non-trading equity investment, fair value through OC, digunakan untuk kepemilikan saham di bawah 20% yang bukan untuk tujuan trading tetapi memiliki alasan lain. Misalnya tuh persyaratan kontraktual. Perlakuan investasinya tuh nilai investasi dicatat pada fair value, unrealized gain atau losses masuk ke OC atau equity, bukan net income. Dividen tuh tetap diakui sebagai pendapatan. Tapi saat investasi dijual, nilai wajar sudah tercermin sehingga tidak ada laba ataupun rugi tambahan di income statement karena efeknya itu sudah diakui tadi di OC. Accounting for derivative instrument. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain yang dikenal sebagai underlying. Contoh harga saham, suku bunga, harga komoditas. 3 karakteristik inti, yaitu 1. Nilainya berubah sebagai respon terhadap underlying. 2. Membutuhkan sedikit atau tanpa investasi awal dibandingkan dengan nilai penuh aset dasarnya. 3. Diselesaikan pada tanggal di masa depan. Mengapa perusahaan menggunakan derivatif? Manajemen risiko atau spekulasi. Hedgers atau pelaku lindungan nilai. Produsen dan konsumen yang menggunakan derivatif untuk mengunci harga dan melindungi diri dari fluktuatif harga sehingga memastikan keuntungan atau biaya yang dapat diprediksi. Contoh, maskapai penerbangan, konsumen melakukan pelindungan nilai terhadap kenaikan harga bahan bakar jet, atau petani atau produsen melakukan pelindungan nilai terhadap penurunan harga panen. Spekulan, mereka bertaruh pada pergerakan harga di masa depan untuk mendapatkan keuntungan. Spekulan sangat penting karena mereka menyediakan likuiditas pasar. Arbitrageurs, mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari inefisiensi di pasar dengan melakukan transaksi secara simulan di 2 atau lebih. Holdings of more than 50%, pemilikan lebih dari 50%. Pada perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor memiliki kendali penuh atas investasi. Poin-poin pentingnya adalah, yaitu yang pertama, metode akuntansi. Perusahaan induk umumnya menggunakan prosedur konsolidasi untuk mencatat investasi ini. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Yang ketiga, perlakuan pendapatan dan keuntungan atau kerugian. Pendapatan dari investasi tidak dicatat sebagai pendapatan investasi secara langsung. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Yang keempat, yaitu penggunaan metode ekuitas. Meskipun prosedur konsolidasi digunakan, perusahaan biasanya tetap mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Consolidated statement, laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan induk dan anak perusahaan seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keseluruhan posisi dan kinerja keuangan kelompok perusahaan. Yang kedua, penerapan. Topik ini dibahas secara mendalam dalam mata kuliah akuntansi lanjutan. Summary of reporting treatment of investment. Ringkasan perilaku pelaporan investasi. Ringkasan ini menjelaskan bagaimana investasi harus diklasifikasikan, dinilai, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Utang, held for collection, dinilai, biaya amortisasi, dan keuangan atau kerugian yang belum direalisasikan tidak diakui. Pendapatan, bunga diakui saat diperoleh. Yang kedua, held of collection and selling, dinilai pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan kompensasi lainnya dan sebagian komponen ekuitas yang terpisah. Yang ketiga, yaitu trading, dinilai pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi diakui dalam laba bersih. Yang kedua, dari summary of reporting treatment of investasi,
yaitu ekuitas. Pemilikan kurang dari 20%, trading dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian belum direalisasi diakui dalam laba bersih. Terus non trading dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam pendapatan kompensasi lainnya. Yang ketiga, kepemilikan 20% sampai 5% menggunakan metode equity, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi tidak diakui investor, mengakui bagaimana proporsionalnya dan dari laba investor. Yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Menggunakan metode konsolidasi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi untuk diakui. Laporan ini tidak relevan karena tidak ada item laba yang dilaporkan. Other reporting issues. Jadi dalam other reporting issues ini ada beberapa isu-isu dasar yang terlibat dalam akuntansi untuk investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas. Selain itu, isu-isu ini berkaitan dengan akuntansi untuk investasi. Yang pertama ada impairment of value, recycling adjustment, dan transfer between categories, yang saya akan jelaskan dalam slide selanjutnya. Impairment of value, yaitu penurunan atau impairment terjadi ketika nilai wajar suatu investasi lebih rendah daripada nilai tercatatnya, biasanya karena adanya risiko kredit. Debt investment at amortized cost, yaitu perusahaan menggunakan model expected credit loss atau ECL, yang artinya setiap periode pelaporan perusahaan menilai apakah ada indikasi risiko gagal bayar. Jika iya, maka nilai investasi diturunkan ke nilai kini dari arus kas yang masih diharapkan. Selisih penurunan ini dicatat sebagai loss on impairment di laporan laba rugi. Jika di periode berikutnya kondisi membaik, kerugian tersebut bisa dipulihkan, namun jumlah pemulihan tidak boleh membuat nilai investasi melebihi jumlah amortized cost seandainya impairment tidak pernah terjadi. Selanjutnya ada debt investment at fair value atau held for collection and selling atau HVCS, yaitu investasi jenis ini dilaporkan pada nilai wajar dan perubahan nilainya biasanya masuk ke other comprehensive income. Namun jika penurunan nilai disebabkan oleh risiko kredit, maka kerugian harus langsung masuk ke laporan laba rugi. Jika penurunan hanya karena perubahan pasar, maka tetap dilaporkan di OCI atau comprehensive income. Recycling adjustment measurement of value. Ketika perusahaan memiliki investasi yang dicatat pada OCI atau OC, maka perubahan nilai wajar dari periode ke periode tidak langsung masuk laba rugi, melainkan ditampung dulu di ekuitas. Ada single period example. Jika investasi dijual pada periode yang sama, maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya dicatat di OC akan di-recycle, yaitu dipindahkan ke laba rugi. Jadi laporan laba rugi akhirnya tetap merefleksikan keuntungan atau kerugian yang nyata terjadi. Multi-period example. Jika investasi dipegang selama beberapa tahun, setiap perubahan nilai wajar di akhir tahun akan masuk ke OCI atau OC. Saat investasi akhirnya dijual, total akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada di OC dari tahun ke tahun sebelumnya dipindahkan sekaligus ke laba rugi. Dengan cara ini, laba rugi hanya mencerminkan hasil realisasi ketika investasi dijual, meskipun perubahan nilainya sampai dicatat di OC bertahun-tahun. Transfers between categories. Kadang perusahaan mengubah strategi investasinya, misalnya dari held for collection ke HVCS atau dari HVCS ke trading. Dalam kasus ini, akuntansi mengharuskan investasi dinilai kembali ke fair value pada tanggal transfer. Nilai fair value tersebut menjadi dasar pencatatan dalam kategori yang baru. Yang pertama, jika transfer ke kategori yang dicatat di OC, selisih nilai masuk ke OC. Jika transfer ke kategori yang dicatat di laba rugi, selisih nilai masuk ke laba rugi. Dengan kata lain, dampak perubahannya langsung diakui sesuai aturan dengan kategori barunya. Pada bagian ini terdapat masalah pelaporan lainnya yang telah dibagikan menjadi dua bagian, yaitu ada derivatif tertanam dan kedua yaitu kriteria yang memenuhi syarat, yaitu pada bagian yang pertama adalah derivatif tertanam. Nah, obligasi konversi adalah instrumen hibrida yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada sekuritas utang yang disebut dengan sekuritas induk, dan yang kedua yaitu opsi untuk mengonversi obligasi menjadi saham biasa yang merupakan derivatif tertanam.
sehingga akun yang telah dicatat sebagai satu kesatuan. Kemudian pada bagian kedua yaitu kriteria header yang memenuhi syarat. Nah, kriteria yang harus dipenuhi oleh transaksi yang telah lindung nilai sebelum memerlukan akuntansi khusus untuk lindung nilai yang telah dibagikan menjadi 3, yaitu ada yang pertama, dokumen manajemen resiko dan penunjukan. Kedua, yaitu efektivitas hubungan lindung nilai. Ketiga, dampak perubahan nilai wajar atau arus kas terhadap laba yang dilaporkan. Pada bagian ini terdapat gambar yang telah ditampilkan sebuah tabel berjudul Summary of Derivative Accounting dari Appendix 17A Accounting for Derivative Instrument. Tabel ini merangkum pelakuan akuntansi untuk instrumen derivatif berdasarkan tujuan penggunaannya. Tabel ini memiliki 4 kolom utama. Pada bagian pertama, yaitu penggunaan derivatif. Pada kolom ini menjelaskan tujuan mengapa derivatif digunakan. Ada 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada spekulasi. Pada derivatif digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pasar di masa depan. Kedua, yaitu lindung nilai-nilai wajar. Pada derivatif digunakan untuk mengimbangi risiko perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang sudah ada. Ketiga, yaitu arus kas. Pada derivatif digunakan untuk mengimbangi risiko variabilitas arus kas di masa depan dari transaksi yang telah diperkirakan. Pada bagian kedua yaitu akuntansi untuk derivatif. Pada kolom ini menjelaskan bagaimana derivatif itu sendiri dicatat dalam laporan keuangan. Yaitu yang pertama ada untuk spekulasi pada derivatif ini untuk dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dicatat dalam laba rugi. Kedua, untuk lindung nilai-nilai wajar pada derivatif dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat dalam laba rugi. Ketiga, yaitu untuk lindung nilai arus kas. Derivatif dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dari lindung nilai yang dicatat pada pendapatan komprehensif lain dan diklasifikasikan ulang ke laba rugi saat arus kas transaksi lindung nilai mempengaruhi pendapatan. Pada bagian ketiga yaitu akuntansi untuk item yang dilindungi nilai. Pada kolom ini menjelaskan bagaimana item yang dilindungi nilainya termasuk aset, liabilitas, atau transaksi dicatat pada bagian pertama yaitu untuk spekulasi tidak berlaku karena tidak ada item yang dilindungi nilainya. Kedua, untuk lindung nilai-nilai wajar, item yang dilindungi nilainya dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat dalam laba rugi. Ketiga, yaitu untuk lindung nilai arus kas, standar akuntansi lain atau IFRS digunakan untuk item yang dilindungi nilainya. Pada bagian keempat, yaitu contoh umum. Kolom ini memberikan contoh spesifik dari setiap jenis penggunaan derivatif, yaitu ada contoh spekulasi adalah call atau put option pada efek ekuitas atau saham. Kedua, contoh lindung nilai-nilai wajar adalah put option untuk melindung nilai wajar persediaan. Dan yang ketiga yaitu contoh lindung nilai arus kas adalah penggunaan kontrak berjangka untuk melindung nilai pembelian persediaan yang diperkirakan di masa depan. Pada bagian ini terdapat contoh akuntansi heading yang komprehensif. Nah, banyak perusahaan menggunakan jenis derivatif yang populer disebut dengan swap.
Suap adalah transaksi antara dua pihak di mana yang pertama ada pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua. Dan yang kedua yaitu demikian pula pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran secara bersamaan kepada pihak pertama. Jenis suap yang paling umum adalah suap suku bunga. Dalam jenis ini, satu pihak melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga tetap atau mengambang, dan pihak kedua untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dalam kebanyakan kasus, bank-bank besar yang menjadi pusat keuangan menyatukan kedua belah pihak. Ini menunjukkan peran penting bank sebagai perantara dalam transaksi suap. Pada gambar yang telah ditampilkan ini menjelaskan bagaimana transaksi suap umumnya difasilitasi terutama oleh bank. Nah, ilustrasi di dalam kotak menunjukkan pada pihak A digambarkan sebagai seorang wanita profesional berdiri di sisi kiri. Nah, pada pihak B digambarkan sebagai seorang pria profesional berdiri di sisi kanan. Nah, pada bank digambarkan sebagai bangunan bank di bagian bawah tengah dengan teks memfasilitasi transaksi di bawahnya. Ini menegaskan peran bank sebagai perantara. Nah, pada panah merah ada dua panah merah yang menunjukkan aliran pembayaran antara pihak A dan pihak B. Satu panah dari pihak A ke pihak B dengan teks A membayar B, sedangkan satu panah dari pihak B ke pihak A dengan teks B membayar A. Sehingga di ilustrasi ini menyajikan konsep dasar transaksi suap, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan berdasarkan kondisi yang telah disepakati. Yaitu ada dua pihak pada transaksi melibatkan dua entitas, nah, pihak A dan pihak B yang memiliki kebutuhan atau eksposur resiko yang berbeda yang ingin mereka kelola. Sedangkan pada bagian kedua yaitu penukaran pembayaran. Pada panah tanda A membayar B dan B membayar A menunjukkan bahwa ada aliran pembayaran timbal balik antara kedua pihak. Dalam suap, pembayaran ini biasanya terjadi pada tanggal tertentu di masa depan dan dihitung berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati, misalnya menukar suku bunga tetap dengan suku bunga menambang atau menukar mata uang yang berbeda. Sedangkan yang ketiga yaitu perang bank. Nah, bank berperan sebagai fasilitator transaksi. Ini berarti bank seringkali menjadi perantara menghubungkan pihak A dan pihak B yang mungkin tidak saling mengenal atau tidak memiliki kepercayaan langsung. Bank juga dapat menyediakan likuiditas atau menjadi counterparty bagi kedua belah pihak sehingga mengurangi resiko counterparty bagi pihak A dan pihak B. Pada bagian ini terdapat kontroversi dan kesimpulan. Nah, perusahaan membutuhkan aturan untuk mengukur dan melaporkan derivatif dengan tepat dalam laporan keuangan. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pelaporan derivatif pada nilai wajar menghasilkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan sulit diinterpretasikan. Pihak lain juga mengkhawatirkan kompleksitas dan biaya penerapan IFRS di bidang ini. Namun, kami percaya bahwa manfaat penggunaan nilai wajar dan pelaporan derivatif pada nilai wajar akan jauh lebih besar daripada biaya penerapannya. Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi derivatif dan lindung nilai, resiko investor dan kreditor terhadap kerugian tak terduga yang
timbul dari transaksi derivatif juga meningkat. Pembaca laporan harus memiliki informasi komprehensif mengenai berbagai instrumen keuangan derivatif dan dampak transaksi lindung nilai yang menggunakan derivatif. Oke, materi selanjutnya ada pengungkapan nilai wajar. Dewan menyadari kekhawatiran ini dan telah berupaya mengembangkan dasar konseptual yang kuat untuk mengukur dan melaporkan informasi nilai wajar. Selain itu, Dewan juga menekankan pengembangan pedoman pelapor informasi nilai wajar untuk instrumen keuangan karena banyak instrumen ini memiliki pasar yang relatif aktif sehingga valuasinya dapat ditentukan secara andal. Yang pertama ada pengungkapan informasi nilai wajar. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami nilai wajar instrumen keuangan perusahaan dan potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari instrumen tersebut. Yang kedua ada pengungkapan nilai wajar. Aset atau kewajiban yang terganggu selain instrumen keuangan perusahaan seringkali memiliki aset atau liabilitas yang diukur ulang secara non berulang karena penurunan nilai. Dalam hal ini, hierarki nilai wajar dapat menyoroti keandalan pengukuran ditambah dengan keuntungan atau kerugian terkait untuk periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Lalu kesimpulan pada materi AKM yang kedua ini adalah sebagai hasil dari upaya penetapan standar bersama IASB dan FASB, kini kita memiliki konvergensi terkait penggunaan nilai wajar, baik dari segi definisi maupun pedoman pengukur ketika nilai wajar merupakan pendekatan pengukuran dalam IFRS dan USGAAP. Selain itu, IFRS dan USGAAP memiliki persyaratan pengungkapan nilai wajar dan sama sebagaimana diilustrasikan dalam lampiran ini. Sebagaimana dicatat oleh mantan ketua IASB, hal ini menandai selesai proyek konvergensi besar dan merupakan elemen penting yang fundamental dari respon bersama kita terhadap krisis global. Hasilnya adalah paduan yang lebih jelas dan konsisten dalam pengukuran nilai wajar jika penggunaannya sudah diwajibkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.